Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan angler, berjumpa lagi dengan saya Brian Angler. Lama nggak upload ya, karena faktor kesibukan. Yang kedua, spot mancing sekarang semakin habis karena illegal fishing dan juga overfishing ya. Jadi kita kesampingkan saja dulu itu. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara melempar menggunakan drill BC. Karena pada video sebelumnya ya, yang 1 tahun lalu saya bikin, itu saya sudah membuat video tutorial cara men-setting reel BC dan cara memegang reel BC yang baik dan benar. Itu versi saya ya, itu pendapat saya pribadi. Berikut cara melempar menggunakan reel BC. Untuk cara yang pertama, kalian pastikan cara memegang reel BC-nya sudah benar ya. Seperti ini kalau versi saya. Saya biasa bisa menaruh pada trigger ini di jari manis atau jari tengah seperti ini. Terlihat dari belakang dan dari depannya seperti ini. Jadi jempol saya lebih mudah untuk mengatur keluarnya tali dan juga bisa menghentikan tali secepat mungkin ketika mungkin umpannya tersangkut di belakang atau di sebelum jatuh ke air. Kira-kira 1 jengkal sebelum menyentuh air itu benang sudah saya tahan sehingga umpan jatuh tidak menimbulkan suara yang dapat mengagetkan ikan ya. Kadang karena saat kita casting kadang ikan itu ada yang akan melarikan diri di saat dia terkejut. Jadi kita harus bisa membaca situasi bagaimana tipikal ikan di spot yang kita pancing. Teknik overhead casting ini sendiri ini merupakan hal yang paling mudah dan yang paling basic yang harus kalian pelajari, karena rata-rata basicnya pun kalian harus bisa menguasai teknik lemparan ini sebelum kalian bisa mempelajari teknik lemparan selanjutnya seperti side arm cast, baseball cast atau underhand. Untuk langkah pertama, setelah kalian setting reel BC kalian dan menggunakan umpan yang sesuai dengan kapasitas rod kalian masing-masing, kalian harus menaruh kelebihan dari panjang leader ke umpan dari ujung joran ini kira-kira 5-15 cm. Kenapa sangat pendek? Karena apabila terlalu panjang itu akan menyebabkan akurasi dari lemparan kita akan sangat menurun, karena umpan tidak stabil saat kita melesatkannya ke depan. Jadi karena tali yang terlalu panjang berlebihnya, jadi dia akan bergoyang-goyang dan itu dapat menyebabkan akurasi lemparan kita akan berkurang. Jadi kita setting sepanjang ini cukup ya, 3 jari, 4 jari, 5 jari, 1 jengkal lah ya paling panjang, kira-kira 20 cm ya masih bisa. Ini beda konteks ya dari tackle spinning. Beda konteks dari tackle spinning. Yang sekarang kita bahas adalah tackle BC. Yang kedua, kalian arahkan joran kalian ke depan. Untuk melakukan lemparan sendiri, kita tidak mengandalkan gerakan seperti ini. Jadi bukan siku yang bergerak, tapi kita mengandalkan pergelangan tangan. Jadi secara umum teknik melakukan cast dengan reel BC ini ataupun reel spinning bisa dikatakan termasuk juga, kita lebih bagus mengandalkan pergelangan tangan karena itu akan menghemat tenaga dan juga dapat memberikan power yang lebih kuat dan bisa mendapatkan akurasi yang lebih baik timbang seperti ini. Jadi sebenarnya kita melakukan casting itu seperti ini, bukan ini yang bergerak tapi ini. Jadi begitu ya. Jadi cara pegangnya tadi seperti ini. Ini jari tengah berada di trigger, jari telunjuk seperti ini, dan posisi reelnya jangan seperti ini ya, jangan lurus seperti ini, tapi seperti ini, menyamping seperti ini, menyamping. Ketika kita melakukan lemparan overhead itu lebih bagus reel berada di samping, menyamping begitu, bukan tegak seperti ini ya, karena akan susah. Jadi kita melemparnya seperti ini, dan pergerakan tangan harus fleksibel. Jadi ini yang harus dilatih. Makanya rata-rata para castinger yang baru
ingin menggunakan reel BC kesulitan saat belajar karena ankle mereka belum main. Mereka masih mengandalkan pergelangan tangan seperti ini. Dan itu pertama dari segi kecepatan, dari segi tenaga, dari segi akurasi, itu sangat berpengaruh di saat kita menggunakan pergelangan tangan atau kita menggunakan ayunan dari lengan. Untuk langkah selanjutnya, di saat kita melakukan lemparan, jangan sampai ada sentakan kedua. Karena apabila ada sentakan kedua, itu akan dipastikan langsung backlash. Jadi jangan sampai ada sentakan kedua. Jadi gerakannya harus smooth ya. Dari kita menarik ke belakang sampai kita membalas ke depan, itu harus seperti satu gerakan yang tanpa putus ya, tanpa sambungan. Jadi ketika kita menggunakan reel BC untuk melempar, kita tidak bisa menaruh dulu reelnya di belakang, menaruh dulu posisi jorannya seperti ini ke belakang, dan baru kita melakukan lemparan. Dan itu jadinya akan sangat aneh. Umpannya akan melambung tinggi ke atas baru jatuh. Dan ketika umpan terlalu tinggi melaju ke atas, itu akan terpengaruh oleh gaya angin atau kadang umpan yang kita gunakan tidak memiliki aerodinamis yang baik. Jadi itu juga salah satu penyebab lemparan tidak mau jauh dan mudah backlash. Jadi ketika melakukan lemparan, kita harus menarik joran ke belakang dan langsung melakukan gerakan ke depan untuk mendapatkan momentum dari ujung jorannya. Karena sebenarnya untuk melakukan teknik casting dengan menggunakan reel BC, kita membutuhkan tenaga dari lenturnya ujung joran, bukan dari kekuatan pergelangan tangan atau lengan kita. Seperti itu. Untuk langkah selanjutnya yang harus kalian pelajari adalah ketika kita mengayunkan joran ke belakang, jangan sampai joran ini mereng atau melewati sudut 90 derajat dari saat kita berdiri. Jadi banyak sekali castinger yang mengayunkan jorannya terlalu jauh ke belakang, apalagi tempatnya sempit, di belakang misalnya ada tumbuh-tumbuhan atau ada teman sendiri, itu bisa sangat berbahaya ya. Pertama, kalau seandainya ada tumbuhan saja di belakang, itu pertama joran bisa patah, yang kedua backlash. Jadi apalagi kalau ada kawan di belakang ya, ada teman di belakang, kita menggunakan double hook atau triple hook, dan itu bisa berakibat teman kita kena tindih. Jadi kita harus mengangkat joran ini sampai 90 derajat dari permukaan air. 90 derajat dari permukaan air. Jadi seperti ini ya, batasnya seperti ini. Jadi yang pergi ke belakang itu hanya ujung jorannya saja, dan mendapatkan momentum untuk kita melepaskan umpan agar umpannya bisa melesat ke depan dengan momentum dari joran tersebut. Untuk langkah berikutnya, kalian harus bisa melatih timing saat melepaskan spool dari jempol. Karena apabila kita terlalu cepat melepaskan spool, itu akan berakibat umpan akan pergi melambung tinggi dan tidak terkontrol. Memang sepertinya akan pergi jauh, padahal tidak. Itu hanya benang yang melengkung membentuk parabolik seperti ini. Jadi perasaan kita umpannya sudah kita lemparkan dengan jauh, padahal tidak ya. Itu hanya benang yang keluar membentuk parabolik, dan ketika ditarik garis lurus itu perginya masih dekat. Jadi kita harus bisa menyesuaikan timing lemparan kita. Dan apabila kita terlalu lambat melepaskan spool dari jempol, itu akan mengakibatkan umpan kalian akan terhempas ke air. Bisa jadi di depan kaki atau paling jauh 3 meter kalau kalian terlalu lambat melepaskan spool. Jadi kalian harus tahu timingnya kapan kalian harus melepaskan spool, dan itu harus dilatih terus sampai kalian bisa mendapatkan timing yang paling pas dan bisa mendapatkan lemparan yang akurat seperti itu. Untuk langkah berikutnya yang harus kalian lakukan adalah ketika umpan akan menyentuh air saat kita melempar, kita harus menahan laju spool atau memberhentikan laju spool sebelum
umpan menyentuh air. Kira-kira 30 cm atau 1 jengkal sebelum menyentuh air, kalian harus menahan laju spool agar tidak terjadi backlash. Karena apabila tidak kalian tahan, itu akan menyebabkan backlash. Walaupun backlashnya tidak terlalu parah seperti saat tersangkut atau saat terjadi hentakan kedua yang seperti saya bilang di video awal, tapi itu akan tetap menyita waktu kalian dan mengurangi mood saat memancing ya, dapat merusak mood juga. Jadi ya, usahakan posisi dari lurnya ke ujung joran itu kira-kira 5-15 cm dan posisi tangan sudah mantap dan kalian dapat melakukan lemparan dan mengangkat joran 90 derajat dari permukaan air sampai sebatas ini ya. Jangan sampai lewat ke belakang seperti ini karena itu akan menyita banyak tempat dan kalian akan susah. Jika terbiasa seperti itu, kalian akan susah casting di tempat yang sempit. Jadi kalian hanya perlu mengangkatnya sampai 90 derajat, jangan lebih, karena ujung jorannya yang akan lebih dari 90 derajat seperti ini ya. Dan kalian harus bisa mendapatkan timing yang paling pas untuk melepaskan spool dari jempol dan mengontrol laju spool ketika umpannya melaju ke depan. Dan kalian harus bisa menahan laju spool saat umpan akan menyentuh air. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara-cara yang telah saya sampaikan tadi. Seperti ini ya, posisi umpan dan ujung joran itu kira-kira 10 sampai 5 cm sampai 15 cm di ujung joran. Cara memegangnya seperti ini. Jadi fungsi dari telunjuk untuk memberikan daya lebih saat kita melakukan lemparan. Dan posisi tangan harus seperti ini ya, seperti ini. Jadi posisi reel jangan seperti ini, tapi harus mereng seperti ini. Dan kita mengangkat jorannya hanya perlu sebatas ini. Jadi 90 derajat dari permukaan air. Tidak perlu harus sampai lebih dari 90 derajat seperti ini, karena bisa berakibat tersangkut ke belakang atau ketika ada teman kita akan susah untuk cast. Jadi kita mengangkatnya seperti ini. Dan ketika kita melakukan cast, kita harus tahu timingnya. Jika terlalu lambat dalam melepaskan spool, dia akan jadi seperti ini. Seperti itu. Jadi umpannya jatuh hanya dekat ya. Dan jika terlalu cepat melepaskan spool, maka jadinya seperti ini. Umpan akan melayang jauh dan akurasi Anda akan buyar karena terpengaruh oleh angin. Jadi kalian harus tahu timing saat melepaskan umpan. Seperti itu. Dan ketika umpan akan menyentuh air, kalian harus menahan spool agar tidak terjadi backlash. Karena apabila tidak ditahan, akan berakibat backlash walaupun tidak separah ketika tersangkut di belakang atau terjadi setakan kedua. Jadi kita harus melakukan gerakan yang smooth seperti ini. Dan kita menahan laju spool ketika umpan akan menyentuh air. Dan untuk melakukan lemparan yang jauh atau long cast, kita bisa menggunakan dua tangan dengan cara bukan seperti ini ya, bukan seperti ini, tapi cukup seperti ini saja. Jadi perhatikan gerakan tangannya seperti ini ya. Jadi gerakan tangannya seperti ini, bukan seperti ini ya. Kalau seperti ini, itu akan memakan banyak tempat ke belakang dan hanya menguras tenaga, sementara umpan tidak akan pergi lebih jauh daripada ekspektasi yang kalian dapatkan. Itu. Jadi posisi tangan seperti ini, kalian bisa melakukannya seperti ini.
Ini yang terjadi kalau kalian tidak menahan laju spool ketika umpan sudah menyentuh air. Akan terjadi backlash walaupun tidak terlalu parah. Jadi itu adalah beberapa poin penting yang harus kalian perhatikan saat kalian akan melakukan casting menggunakan reel BC, bukan reel spinning ya, reel BC khususnya. Dan bagi kalian yang ingin long cast dengan reel BC itu salah besar, karena untuk jauh jarak lemparannya itu akan lebih jauh menggunakan spinning daripada menggunakan reel BC. Karena untuk penggunaan reel BC sendiri itu kita hanya mendapatkan kecepatan dan ketepatan atau akurasi saat melempar. Jadi fungsi dari reel BC itu sendiri adalah untuk ketepatan atau akurasi lemparan dan juga untuk kecepatan saat kita melakukan lemparan. Jadi antara lemparan pertama dan lemparan kedua itu akan sangat berbeda jauh sekali waktunya jika dibandingkan dengan kita menggunakan reel spinning. Karena jika kita menggunakan reel spinning, kita harus membuka dulu bail armnya, kita melakukan cast dan harus menutupnya kembali untuk melakukan satu kali cast. Sementara berbeda dengan reel BC yang hanya tinggal menekan tambar, kita tekan, kita lempar, set, langsung gulung, kita tidak perlu menutup lagi tambarnya dan kita bisa langsung meretrieve sehingga tambarnya tertutup otomatis, dan begitu berulang-ulang. Hal ini akan dapat kalian rasakan perbedaannya ketika kalian melakukan teknik mancing drifting di atas boot ya. Drifting itu biasanya mengikuti aliran sungai yang panjang seperti casting toman atau casting di muara-muara yang kita tidak stay di satu tempat atau on board, atau seperti saya casting gitu kita menaiki perahu atau boot yang terus bergerak dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu. Itu kalian akan sangat merasakan perbedaan dari kecepatan kita saat melakukan casting, yang mana menggunakan reel BC akan lebih cepat dalam melakukan castnya dan bisa mengcover lebih banyak area atau titik-titik lemparan yang potensial dibandingkan dengan kita menggunakan reel spinning. Tapi jika kalian ingin mendapatkan lemparan yang jauh atau biasa memancing di spot yang luas yang tanpa ada tempat heavy cover ya, seperti pohon-pohon atau banyak sekali tumbuh-tumbuhan air yang tidak mewajibkan kalian memiliki akurasi yang bagus, kalian bisa memilih reel spinning. Tapi jika kalian memang suka memancing di tempat yang sempit, yang harus bisa dikatakan memerlukan akurasi lemparan yang tinggi, jadi kalian bisa menggunakan reel BC. Jadi untuk melakukan teknik lemparan dengan overhead ini ada beberapa poin penting yang harus kalian perhatikan, dimana yang pertama adalah posisi tangan, dan saat kita melakukan ayunan tidak boleh ada sentakan dan tidak boleh mengeluarkan tenaga yang terlalu berlebih sehingga terjadi sentakan kedua. Kalian harus bisa mendapatkan momentum yang pas. Jadi semuanya sudah saya sebutkan tadi bagaimana cara melakukan lemparan overhead cast yang baik dan benar menurut versi saya, dan semoga kawan-kawan bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa share juga ke kawan-kawan yang lain. Terus dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe tentunya. Oke, sampai jumpa di video berikut. Di video berikutnya kita akan mempelajari teknik lemparan side cast atau lemparan dari samping seperti main bisbol. Oke, tunggu videonya di channel ini hanya di Brian Angler. See you.